berkelas. Diiringi rasa iri dan dengki sebut naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ilegal. Keren. Begini jawaban berkelas PSSI. Mantap Pak Ketum. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit tetangga sang rival Garuda. Tegas. PSSI siap lakukan hal ini jika terjadi kecurangan. Shin Tae-yong memang pelatih terbaik sepanjang masa. Mantap, jelang hadapi Bahrain dan Cina, ini janji Shin Tae-yong. Api semangat menyala. Pak Ketum memang super top. Tegas. Ini pesan khusus Erick Thohir untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain dan Tiongkok. Seketika fans Garuda langsung full senyum mendengar kabar ini. Ini dia yang bikin bahagia. Alhamdulillah, Cina ketiban sial jelang hadapi Timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya. Admin pastikan kalian akan sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Inilah 5 pemain Timnas Indonesia yang siap menggila hadapi Bahrain dan Cina. Nomor 1 bisa jadi kejutan. Dibongkar langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini alasan mengapa Shin Tae-yong lebih pilih Malik Rizaldi ketimbang Ramadan Sananta. Alasannya asli bikin kaget. Bikin geram. Pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam. Blak-blakan remehkan Timnas Indonesia sebut tanpa pemain naturalisasi Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam. Benarkah demikian? Diambang pemecatan jika kalah lagi. Pelatih Cina Branko Ivankovic bicara sombong jelang hadapi Timnas Indonesia. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. PSSI akhirnya merespons tudingan soal naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ilegal. PSSI memberikan respon yang berkelas. Baru-baru ini, sebuah situs Tiongkok melakukan tuduhan besar kepada PSSI dan Timnas Indonesia. Mereka menyebut proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah. Dalam situs 163.com, proses Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dianggap tidak sah karena tidak sesuai regulasi. Aturan yang dimaksud adalah pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia kedua pemain tersebut tidak dilakukan di Indonesia. Proses pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia yang dijalani Maes Hilgers dan Eliano Reijnders memang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia, pada Senin 30 September. Nah, menurut situs tersebut, hal itu sebuah pelanggaran. Selain itu, penulis dari situs tersebut juga mengingatkan Timnas Indonesia apabila Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tetap diturunkan melawan Tiongkok, maka Federasi Sepak Bola Tiongkok bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Sumarji yang mengetahui tudingan tersebut langsung tertawa kecil. Dia enggan terlalu mempermasalahkannya dan menganggap hal itu sebagai perang urat saraf. Kalau yang demikian itu biasa. Jadi begini, namanya, saya mengibaratkannya. Mengibaratkan ini adalah pertarungan gengsi sebuah negara, katanya. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, itu terbiasa dengan yapsiwar, supaya paling tidak menekan presure, mental pemain, itu hal biasa, tambah Sumarji. Karena itu, alih-alih emosi dan kesal, Sumarji memilih memberikan senyuman saja menanggapi tudingan tersebut. Sebab, proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak ada yang salah sama sekali. Jadi kita tanggapi ya, senyum-senyum sajalah, jangan terlalu ditanggapi terlalu serius. Biasa-biasa saja, toh kita juga tahu bahwa kondisinya itu tidak menyalahi aturan, jelasnya. Selain itu, Eliano dan Maes juga sudah terbukti mereka memiliki darah Indonesia. Bahkan, garis keturunannya sangat dekat karena berasal dari orang tua dan kakeknya. Kan Eliano dan Maes kan benar-benar punya darah keturunan kita. Gimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Saya kira, mereka saja yang mencari-cari supaya kembali lagi. Ini adalah taktik dan strategi mengalahkan suatu peperangan, jelasnya. Lebih lanjut, Sumarji memastikan bahwa Eliano Reijnders dan Maes Hilgers telah didaftarkan ke FIFA dan AFC untuk masuk skuad.
mereka pun bisa debut dengan timnas Indonesia melawan Tiongkok tanpa melanggar regulasi apapun. Eliano dan Mees sudah terdaftar di skuad yang ada di kita. Dari 50 pemain yang kita daftarin, nama mereka berdua sudah ada, tutup Sumarji. Mantap Pak Ketum. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit tetangga sang rival Garuda. Tegas, PSSI siap lakukan hal ini jika terjadi kecurangan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menegaskan PSSI sudah menyiapkan hal ini jika timnas Indonesia menerima kecurangan dari wasit dalam laga kontra Bahrain. Timnas Indonesia bakal menjalani laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Ini menjadi salah satu pertandingan penting buat skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan penting ini, kabarnya wasit yang ditunjuk untuk memimpin laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain berasal dari Timur Tengah, Oman. Wasit yang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air, yakni Ahmed Alkaf, dikabarkan bakal ditunjuk sebagai wasit utama. Kemudian ia akan dibantu oleh dua asisten wasit, yakni Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Gathi. Namun, nama Ahmed Alkaf belakangan ini ramai jadi perbincangan karena ia memiliki catatan yang tak lepas dari sejumlah kontroversial. Wasit asal Oman ini dikenal sebagai wasit yang tegas dan mudah mengubukum pemain yang melanggar dengan langsung mengeluarkan kartu. Bahkan ia tercatat pernah mengeluarkan 5 kartu dalam satu kali pertandingan. Kontroversi yang tak terlupakan saat terjadi pertandingan Liga Champions Asia pada Maret 2024 yang mempertemukan Al Nassr versus Al Ain. Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan itu diketahui mengeluarkan sebanyak 10 kartu dengan total 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Tak hanya itu, kontroversial lainnya dari sang pengadil asal Oman tersebut dalam laga Piala Asia U23 2020 lalu. Ahmed Alkaf saat itu memimpin pertandingan antara Arab Saudi versus Thailand pada Piala Asia U23 2020. Kala itu, ia disebut-sebut menguntungkan pihak Arab Saudi setelah memberi penalti setelah melihat video assistant referee, VAR. Dengan penalti tersebut, Arab Saudi pun berhasil menang dan mengalahkan Thailand 1-0. Kejadian itu membuat sang wasit disebut sebagai salah satu wasit kontroversial. Namun, saat kabar tersebut tengah ramai, Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji mengatakan bahwa pihaknya berusaha sepenuhnya untuk percaya dengan siapapun wasit yang ditunjuk nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia itu mengatakan bahwa ia percaya wasit yang bakal memimpin laga skuad Garuda lawan Bahrain nanti bisa jadi pengadil yang adil. Gini, wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentu kaitannya dengan itu kan, dengan kepemimpinan seorang wasit, baik itu tengah, wasit utama, maupun AW, asisten wasit. Ujar Sumarji kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play, ucapnya. Menurutnya, pikiran positif ini perlu dijaga dengan baik, karena tentu semua tim sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menekankan dan percaya bahwa tidak akan ada wasit yang ditugaskan berpihak. Hal ini karena sudah sesuai dengan AFC maupun FIFA bahwa wasit yang ditugaskan pastinya tak ada hubungan dengan kedua negara yang bertanding. Oleh karena itu, Sumarji percaya wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya tak akan berpihak dan memimpin laga dengan adil. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih satu tiket menuju Piala Dunia, tegas Sumarji. Ya, enggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, ucapnya. Namun di sisi lain, Sumarji menyebut pihaknya tak akan segan mengambil tindakan jika sang wasit dari negara tetangga sang rival itu ketahuan bersikap tak adil. Menurutnya, PSSI bakal mengajukan protes dan melaporkannya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya akibat dugaan kecurangan wasit. Saya kira kalau hal itu memang terjadi, itu akan kami laporkan. Protes seperti yang sudah-sudah, tutupnya. Shin Tae-yong memang pelatih terbaik sepanjang masa. Mantap, jelang hadapi Bahrain dan Cina, ini janji Shin Tae-yong.
Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Rejders dan Mes Hilgers di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Rejders dan Mes Hilgers di skuad Garuda. Ya, Mes Hilgers dan Eliano Rejders adalah dua pemain anyar bagi Timnas Indonesia. Mes dan Eliano baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Mes dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia dalam dua laga tersebut. Shin Tae-yong mengatakan senang dengan adanya Mes dan Eliano di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka, Mes dan Eliano, pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, sambungnya. Api semangat menyala. Pak Ketum memang super top, tegas. Ini pesan khusus Erick Thohir untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain dan Tiongkok. Timnas Indonesia bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum terbang ke Bahrain. Dalam pertemuan itu, segenap tim Garuda khususnya Shin Tae-yong dan pemain Timnas Indonesia mendapatkan pesan penting dari Erick. Pesan itu adalah mencuri poin. Pertemuan Erick Thohir dengan Timnas Indonesia berlangsung di Hotel Mandarin Oriental pada Sabtu 5 Oktober siang. Tepatnya sebelum Garuda terbang ke Bahrain pada Minggu 6 Oktober dini hari. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan, pertemuan itu berlangsung dengan hangat. Erick Thohir memberi semangat kepada Garuda pemain jelang melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, beliau, Pak Ketum, datang memberikan motivasi kepada kita semuanya, baik para pemain dan pelatih, kata Sumarji. Pada periode Oktober ini, perjuangan Timnas Indonesia dipastikan tidak mudah. Mereka bakal melakoni dua laga tandang, yakni melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober dan Tiongkok di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober. Nah, kata Sumarji, Erick Thohir menitipkan pesan khusus kepada Shin Tae-yong untuk dua pertandingan krusial tersebut. Menteri BUMN itu ingin Garuda bisa mendapatkan poin dari Bahrain maupun Tiongkok. Pada intinya pertandingan lawan Bahrain dan lawan Cina itu harus bisa mendapatkan poin. Poinnya, mendapatkan poin, ucapnya. Sumarji menambahkan, harapannya ada satu pertandingan yang bisa diraih 3 poin oleh Timnas Indonesia. Syukur-syukur jika kedua laga lawan Bahrain dan Tiongkok bisa disapu bersih. Ya, harapannya keduanya bisa masing-masing dapat 3 poin. Jadi kita bisa dapat 6 poin. Tambah Sumarji yang juga anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI ini. Mencuri poin memang wajib dilakukan oleh Timnas Indonesia bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI sendiri pernah menyatakan bahwa target mereka untuk Garuda di putaran ketiga ini bisa memetik 15 poin. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah mendapatkan 2 angka dan duduk di posisi keempat Grup C. Semuanya berasal dari saat berhasil menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bulan lalu. Erick Thohir sendiri dalam akun media sosial Instagram pribadinya mengatakan bahwa pertemuannya dengan Timnas Indonesia membahas banyak hal. Perbincangannya tidak hanya soal duel melawan Bahrain dan Tiongkok. Hari ini Ayah bertemu dengan pemain Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Bahrain malam ini. Saya dan para pemain juga ngobrol tentang liga, kompetisi, wasit hingga bicara masa depan mereka pasca pensiun untuk mulai menyimpan dana. Semangat, tulisnya. Seketika fans Garuda langsung full senyum mendengar kabar ini. Ini dia yang bikin bahagia. Alhamdulillah, Cina ketiban sial jelang hadapi Timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya.
Admin pastikan kalian akan sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Tim nasional Cina ketiban sial menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dan Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 10 tanggal Oktober timnas Cina akan menyambut pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lawannya adalah tim kuat Australia. 5 hari kemudian, 15 Oktober, skuad asuhan Ivankovic akan melawan timnas Indonesia di Cina. Dalam 2 pertandingan pertamanya, timnas Cina memiliki rekor buruk menderita 2 kekalahan berturut-turut. Meskipun kecil kemungkinan untuk timnas Cina bisa menang lawan Australia, setidaknya mereka bisa bermain imbang. Sebab jika tidak, harapan untuk lolos kualifikasi semakin diragukan. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, media Cina Sohu mengakui tim nasional mereka tidak memiliki keunggulan apapun jika dibandingkan Australia. Dari kondisi fisik maupun keterampilan kaki, beda kualitas. Yang terbaik adalah fokus pada pertahanan, dan kemudian pertimbangkan untuk menyerang ketika ada peluang. Tulis Sohu, dikutip Minggu, 6 Oktober 2024. Namun saat ini, masalah terbesar yang dihadapi timnas Cina adalah gelombang cedera yang sangat serius. Sejauh ini terdapat 3 pemain utama timnas Cina yang mengalami cedera, yakni Zhu Chenjie, Wu Lei, Alan, dan Yang Zexia. Menghadapi hal ini, kemampuan penyesuaian pelatih Ivankovic semakin diuji. Meski begitu, bukan sepenuhnya timnas Cina kehabisan harapan. Apabila Ivankovic mampu memanfaatkan seorang jenderal di lini serang dan garis pertahanan yang kokoh, ia mungkin masih mencuri poin atau bahkan mengalahkan musuh. Jenderal lapangan depan ini adalah Wei Shihao. Salah satu karakteristik teknis Wei Shihao yang paling dipuji adalah kecepatan dan daya ledaknya yang luar biasa. Di lapangan, ia ibarat sambaran petir, mampu menerobos pertahanan lawan dalam sekejap dan menciptakan peluang ofensif bagi tim. Keunggulan kecepatan ini tidak hanya tercermin dalam sprint garis lurus, tetapi juga pada kemampuannya mengubah arah secara fleksibel dalam ruang kecil dan dengan cepat menyingkirkan pemain bertahan. Kombinasi sempurna antara kecepatan dan daya ledak inilah yang menjadikan Wei Shihao senjata ampuh dalam menyerang tim. Sementara itu, timnas Indonesia datang dengan kekuatan pemain-pemain muda baru. Shin Tae-yong memanggil sebanyak 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda di ajang ini. Menariknya ada Maes Hilgers dan Eliano Rejders yang baru saja sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September lalu. Di lini depan, Shin Tae-yong juga memanggil penyerang muda Persebaya Surabaya Malik Rizaldi yang tengah bersinar bersama Bajul Ijo. Kehadiran Malik diharapkan mampu memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong dalam mempertajam sektor depan. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang siap menggila hadapi Bahrain dan Cina. Nomor 1 bisa jadi kejutan. Ada 5 pemain timnas Indonesia yang siap menggila lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain tersebut kemungkinan bakal paling disorot karena berpotensi membuat kejutan dalam laga yang dimainkan di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB nanti. Ya, Garuda akan segera memainkan matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di kandang Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun sudah memanggil 27 pemain yang akan dibawanya ke Bahrain dan Cina. Dari 27 pemain tersebut, setidaknya ada 5 pemain yang berpotensi tampil menggila. Lantas siapa saja mereka? Paes mampu memperlihatkan permainan yang luar biasa saat melakoni 2 laga pertamanya sebagai pemain timnas Indonesia. Ia bisa dikatakan berperan penting saat timnas Indonesia meraih 2 poin dari hasil imbang 1-1 kontra Arab Saudi dan 0-0 kalah melawan Australia. Paes sendiri awalnya sempat dikabarkan cedera jelang melawan Bahrain. Namun, kini ia dilaporkan sudah pulih dan telah mulai latihan lagi. Jika benar-benar fit, ia jelas akan tampil luar biasa di bawah mister gawak timnas Indonesia. Sejauh ini Ragnar ditugaskan sebagai pencetak gol timnas Indonesia. Meski striker bukanlah posisi aslinya, Ragnar mampu bekerja dengan baik di lini depan timnas Indonesia, bersamaan dengan Rafael Struijk. Ragnar sejauh ini sudah mencetak 1 gol dari 5 penampilannya bersama skuad Garuda.
Ia pun diprediksi akan tampil maksimal demi bisa menambah koleksi golnya untuk timnas Indonesia. Eliano Reijnders menjadi salah satu pemain yang baru resmi dinaturalisasi oleh PSSI. Ia pun berkesempatan menjalani debut saat melawan Bahrain. Menariknya, banyak pihak yang menilai pemain PEC Zwolle itu akan dimainkan sebagai winger. Walau memang itu tidak salah, namun sejatinya posisi utama saudara kandung Tijjani Reijnders itu adalah fullback kanan. Satu angkatan dengan Eliano, Mads Hilgers juga menjadi pemain naturalisasi terbaru di skuad Garuda. Bermain untuk FC Twente, Mads dipercaya mampu mempertebal pertahanan timnas Indonesia. Mads Hilgers pun diprediksi akan menjadi starter saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Sebab pemain sekelas Mads Hilgers jelas tak mungkin dicadangkan. Di antara para pemain keturunan, banyak fans Garuda yang antusias melihat penampilan Malik Rizaldi. Bisa dikatakan Malik adalah salah satu penyerang lokal yang paling tajam di Liga 1 saat ini. Hal itu tak terlepas dari penampilan Malik di Liga 1 2023 hingga 2024, di mana berkat 13 golnya membuat sang pemain masuk 10 besar top skor di musim tersebut. Menariknya, hanya Malik pemain lokal yang berada di 10 besar top skor Liga 1 2023 hingga 2024. Berkat penampilan apiknya bersama Madura United, Malik pun dibeli oleh Persebaya Surabaya. Malik juga sempat dipanggil saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Malik hanya dicadangkan. Namun, kini Malik berpotensi untuk dimainkan oleh STY. Jika itu terjadi, Malik jelas akan bermain semaksimal mungkin untuk membuktikan diri. Dibongkar langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini alasan mengapa Shin Tae-yong lebih pilih Malik Rizaldi ketimbang Ramadan Sananta. Alasannya asli bikin kaget. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat sebuah keputusan mengejutkan dalam pemilihan komposisi pemain untuk laga melawan Bahrain dan Tiongkok. Juru taktik asal Korea Selatan itu memasukkan nama bintang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi, untuk menggusur Ramadan Sananta, penyerang Persis Solo. Ya, pergantian Malik Rizaldi dengan Ramadan Sananta jadi salah satu perubahan yang terjadi dalam skuad timnas Indonesia. Selain dia, Shin Tae-yong turut memanggil 3 pemain baru, yakni Mads Hilgers, Eliano Reijnders, dan Jordi Amat. Ketiganya dimasukkan oleh Shin Tae-yong dalam daftar 27 nama pemain. Imbasnya, ada 2 pemain yang dicoret dari skuad sebelumnya pada periode September, yakni Muhammad Adi Satrio dan Justin Hubner yang mengalami cedera. Namun, di antara perubahan-perubahan tersebut, yang paling disoroti adalah pergantian Ramadan Sananta menjadi Malik Rizaldi. Pasalnya, Sananta sudah diberi kesempatan 10 kali bermain di timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Lantas, apa alasan Shin Tae-yong memilih Malik Rizaldi dibanding Ramadan Sananta? Ex-pelatih Korea Selatan itu pun membongkar alasan dan dasar pertimbangannya. Terlihat kondisi Malik Rizaldi lebih baik, kata Shin Tae-yong ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Sabtu 5 Oktober malam. Selain itu, hati kecil Shin Tae-yong ternyata memiliki keinginan untuk memberikan kesempatan bagi Malik Rizaldi di timnas Indonesia. Apalagi, winger Persebaya itu sedang on fire. Di Liga 1 2024-2025, Malik Rizaldi sudah langsung jadi andalan Persebaya meski baru didatangkan dari Madura United. Dia total sudah tampil 4 kali dengan jumlah menit bermain mencapai 330 menit. 2 gol pun berhasil dilesakan oleh pemain multiposisi tersebut. Semuanya diborong ketika dia main penuh 90 menit dan membawa Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Persis Solo, tim yang diperkuat Ramadan Sananta. Ya, saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Malik. Jadi, akhirnya saya memilih dia. Jelas pelatih yang sukses menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018 ini. Bagi Malik Rizaldi sendiri, ini menjadi pemanggilan kedua dirinya ke timnas Indonesia. Sebelumnya dia dipanggil pada Juni 2024 jelang melawan Irak dan Filipina. Tapi, Malik Rizaldi tak dimainkan dalam 2 laga tersebut. Dia hanya duduk di bangku cadangan. Namun,
Sang winger sempat mencatatkan debut tak resmi ketika uji coba kontra Tanzania sebelum 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malik Rizaldi mendapat kesempatan bermain di laga itu dengan masuk sebagai pemain pengganti. Pesepak bola berusia 27 tahun ini dimainkan pada menit ke-78 untuk menggantikan peran Marcelino Ferdinand. Kini, menarik dinantikan langkah yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dalam racikan strategi melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Tiongkok pada 15 Oktober. Mungkinkah Malik Rizaldi dapat kesempatan bermain? Bikin geram. Pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam. Blak-blakan remehkan Timnas Indonesia sebut tanpa pemain naturalisasi Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam. Benarkah demikian? Pelatih Vietnam, Pham Minh Deck, meremehkan Timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa Timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari Vietnam jika tanpa pemain naturalisasi. Ya, Pham Minh Deck soroti kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jai Itzes CS sudah membuat skuad Garuda kian tangguh. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di Mai Dinh National Stadium, Hanau, pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, Pham Minh Deck mengakui Timnas Indonesia kini kian kuat. Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim. Hingga di luar prediksinya, Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, awalnya Pham Minh Deck meyakini Timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu, hasil manis juga didapat pasukan Shin Tae-yong saat melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Pham Minh Deck, dikutip dari Tienpong, Minggu, 6 Oktober 2024. Kalau melihat Timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam, lanjutnya. Namun dengan banyaknya orang yang berlatih dan berkompetisi di Eropa, mereka berubah total, jelas Pham Minh Deck. Saya pikir Timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Tutupnya. Diambang pemecatan jika kalah lagi, pelatih Cina Branko Ivankovic bicara sombong jelang hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Cina Branko Ivankovic terpaksa berbicara tinggi jelang hadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini dilakukan oleh Branko Ivankovic menyusul tekanan besar dari supporter Cina maupun federasi untuk mundur jika kalah dari Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan bertolak ke Cina dalam pertandingan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pertengahan Oktober ini. Tentu kedua laga ini tidak dipandang mudah oleh Timnas Indonesia lantaran sang tuan rumah punya rekor yang tak sembarangan apabila bermain di kualifikasi Piala Dunia. Bahrain punya pengalaman manis ketika mereka hampir melaju ke putaran final pada edisi 2014 dan 2018. Saat itu, The Marrons terhenti di playoff antar benua. Sementara itu, Cina juga memiliki sejarah yang tak bisa dilupakan. Saat Piala Dunia 2002 silam, mereka mampu lolos ke putaran final meski hanya jadi penggembira saja. Terkhusus untuk Cina, mereka ingin memori manis di Piala Dunia 2002 kembali terulang. Publik setempat merasa jika menunggu selama 22 tahun terasa begitu lama. Akan tetapi, ambisi Cina untuk meraih hal tersebut tidak mudah. Pasalnya, pasukan Branko Ivankovic menerima kekalahan di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih memalukan lagi, Cina sempat dilibas sang rival yakni Jepang, 7 gol tanpa balas serta menerima comeback sensasional dari Arab Saudi di kandang sendiri. Maka dari itu, laga melawan Australia dan Timnas Indonesia diharapkan menjadi titik balik oleh supporter Cina
agar bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, keinginan tersebut pastinya memerlukan perjuangan ekstra. Ini karena Australia dan timnas Indonesia juga tak mau menyia-nyiakan begitu saja kesempatan ke Piala Dunia. Beralih ke timnas Indonesia, mereka kini bukan lagi lawan yang sembarangan. Terbukti, Arab Saudi dan Australia tak mampu menggondol poin penuh dari skuad Garuda. Melihat situasi tersebut, pelatih Cina Branko Ivankovic merasa dilema. Pasalnya, dia tidak akan diperkuat oleh pemain intinya untuk berhadapan dengan tim kuat macam timnas Indonesia. Di sisi lain, tuntutan semakin kencang dari supporter Cina apabila tidak mengeklaim poin penuh. Ancamannya tak main-main. Kursi pelatih bisa saja raib. Jika timnas Cina kembali kalah, Branko Ivankovic mustahil bertahan sebagai pelatih dan harus pergi tanpa syarat, tulis 163.com. Kondisi inilah yang membuat Branko Ivankovic mau tak mau bersikap optimistis bahkan cenderung sesumbar jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tidak akan memasuki pertandingan apapun dengan tangan terangkat, kata Branko Ivankovic dikutip dari situs resmi AFC. Kami ingin melawan tim manapun dari menit pertama hingga menit ke-90 dan kami akan mencoba membuat kejutan, lanjutnya. Dengan skuad yang ada, Branko Ivankovic cukup yakin jika Cina bisa tampil sesuai dengan yang diharapkan olehnya, yaitu membawa pulang poin ke Beijing. Saya yakin kami punya tim yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini yang terpenting bagi para pemain untuk percaya pada apa yang telah kami mulai, ujarnya. Kami telah lolos ke babak penyisihan terakhir dan ini merupakan sesuatu yang memberikan kepuasan besar bagi kami, lanjut Ivankovic. Saya berharap ini akan membantu para pemain untuk lebih percaya diri dan tampil di lapangan dengan ide tentang cara mengalahkan lawan kami, tutupnya.